Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut bagaimana proyeksi terkait dengan perdagangan di pasar modal pada hari ini sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Santosa Kristianus Gunawan selaku Direktur PT Lotus Andalan Sekuritas. Baik, selamat pagi Pak Sani, apa kabar? Selamat pagi, Mbak Ocha. Baik, terima kasih. Kabar baik, siap. Baik, terima kasih Pak Sani sudah meluangkan waktunya di Market Buzz IDX Channel. Baik Pak Sani, kalau kita lihat kemarin di awal pekan begitu ya, IHSG ini mengalami penurunan cukup signifikan 1,5% di 7.065, terutama tekanannya ini kebanyakan dari sektor perbankan big caps. Anda melihat ini lebih banyak ditekan oleh sentimen global terkait ketidakpastian tarif antara Donald Trump dan juga China, kemudian dengan Uni Eropa, atau kemudian juga lebih banyak dari data-data domestik nih Pak terkait dengan data-data ekonomi kemarin? Iya, Mbak Ocha. Jadi saya melihat untuk kondisi di Indonesia memang tidak terlepas dari isu global ya. Kalau kita lihat dengan data inflasi, ya terjadi deflasi di bulan Mei, ada kecenderungan asing menarik diri terlebih dahulu nih, Mbak Ocha. Ya, jadi ini terlihat dari saham perbankan yang kemarin itu dijual oleh mereka, salah satunya itu BCA sekitar 1 triliun. Dia mereka menjual, gitu, mengobral saham BCA. Gitu. Jadi kondisi yang terjadi penurunan IHSG kemarin itu lebih didominasi oleh faktor global dan juga domestik. Jadi masih belum pasti dengan kondisi ekonomi global dan juga domestik lagi dipertanyakan juga mengenai peran daripada dana negara ke depannya, Mbak Ocha. Seperti itu penjelasannya, Mbak. Baik, ini artinya data deflasi 0,37% pada Mei kemarin ini kemudian memberikan kekhawatiran yang cukup signifikan terhadap investor ya Pak ya. Apakah kemudian ini akan membayangi data-data ekonomi ya, seperti kemana ada deflasi, kemudian juga PMI manufaktur yang masih kontraksi begitu ya, kemudian neraca perdagangan surplus tapi ternyata angkanya juga merupakan yang terendah dalam 6 tahun terakhir. Angka-angka ini akan membayangi perdagangan di pasar modal setidaknya untuk jangka pendek, menengah, atau seperti apa nih? Ya, kita melihat dengan perang tarif atau perang dagang antara US sama bukan hanya dengan China ya, tapi juga dengan banyak negara seperti itu ya, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi global itu bisa terganggu gitu ya. Jadi Indonesia yang biasa mengekspor juga akan terganggu dengan ekspor bahan baku, terutama mineral ya. Ini yang perlu diperhatikan. Batu bara juga bisa terhambat karena semua negara itu terlihat wait and see. Apalagi di tanggal 17-18 Juni nanti, Mbak Ocha, ada meeting the Fed. Ya, ini kita lihat meeting the Fed keputusan seperti apa, terus view-nya terhadap ekonominya seperti apa. Ini yang membuat jadi semua pelaku pasar terlihat, terutama investor di pasar modal global, ya seperti Amerika juga kemarin naiknya juga tipis-tipis banget sih menurut saya. Dan juga harga komoditas ya seperti emas sebenarnya naik itu dahsyat sekali ya, balik lagi ke 3.400-an, Mbak Ocha. Jadi ini yang membuat orang go back to the safe havens, which is itu gold. Jadi emas itu yang mereka buru, sama terlihat juga harga komoditas minyak itu kembali naik ya, ada kemungkinan mereka reserve. Jadi US dollar kembali tertekan ya, terlihat sekali ya. Lalu dia punya US Treasury 10 years bill ya, bonds Amerika itu juga itu naik kembali ya. Jadi ada investor-investor yang melepas kembali dia punya obligasi US. Ini yang membuat jadi mereka mengalihkan dana yang mereka dapat itu ke komoditas. Terlihatnya seperti itu yang terjadi semalam. Begitu, Mbak Ocha. Baik, terkait dengan bagaimana arah keputusan suku bunga oleh The Fed sendiri masih kita nantikan. Tapi ada proyeksi-proyeksi yang mengatakan The Federal Reserve ada kemungkinan menurunkan suku bunga lagi. Ini sejauh apa sih Pak bisa memberikan angin segar untuk pasar modal secara global, termasuk dampaknya terhadap Indonesia nantinya?
sebenarnya untuk suku bunga The Fed ini bagian sedikit positif lah ya, tapi yang pasti kebijakan dari Trump ya. Jadi kebijakan perang dagang, tarif ini yang boleh dikatakan yang menjadi isu gitu ya. Jadi pada nunggu gitu ya, apa sih yang akan dilakukan oleh Trump ke depannya gitu ya. Ini yang kita perhatikan, tapi yang pasti dari data-data ekonomi global maupun Indonesia itu kelihatannya untuk untuk daya beli masyarakat itu sudah mulai menurun gitu ya. Makanya salah satunya itu ada kemungkinan itu penyebab daripada deflasi. Jadi orang sekarang pada menyimpan uang gitu, dia nggak mau spend gitu ya. Jadi ini yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia, which is pemerintah harus menggelontorkan dana buat dia punya government spending. Memang udah ada salah satunya, misalnya makan siang gratis gitu ya, tapi kita belum melihat efektifnya seperti apa yang menyebabkan kita punya ekonomi bergulir dan menyebabkan jadi positif untuk pertumbuhan ekonomi. Seperti itu, Mbak. Baik, berbicara lebih jauh mengenai bagaimana ketidakpastian masih ada terkait dengan keputusan Trump. Kalau kita lihat terkait dengan peningkatan tarif baja 50% ke Eropa, kemudian Eropa juga mengatakan akan menerapkan ataupun pembalasan dengan resiprokal begitu ya. Sejauh apa sih Pak hal ini kemudian bisa memiliki dampak cukup signifikan terhadap saham-saham sektor tertentu di pasar modal Indonesia? Ya, kembali lagi perang tarif ya seperti kita tahu sebenarnya orang lebih fokus antara China sama US ya, tapi kenyataannya justru Eropa juga menjadi perang US juga gitu terhadap perdagangan ini. Jadi untuk Indonesia sendiri boleh dikatakan ya kita banyak menghasilkan mineral ya seperti emas, batu bara, ya nikel, timah ya. Di situ besar kemungkinan saya melihat ada keuntungan untuk Indonesia di mana dari US dollar yang mereka terlihat perdagangannya sudah tidak memakai US dollar mengganti dengan mata uang lain. Terus habis itu terlihat juga dengan naiknya harga emas kemarin. Itu terkonfirmasi kalau menurut saya orang mengkonvert ya dari US dollar membeli emas sebagai cadangan devisa mereka. Dan Indonesia salah satu negara yang penghasil emas. Ini yang diuntungkan gitu. Makanya aneka tambang, terus ada saham seperti PSAB, lalu saham yang lain juga ya yang menghasilkan emas itu kemarin naik ya, udah lama sekali itu berangkat naik tanpa sadar gitu ya, dan itu tidak berhenti kalau dilihat daripada tren harga emas ini terlihat kedepannya akan terus naik seperti itu Mbak Uca. Baik, ada proyeksi yang sangat positif untuk saham-saham emas seiring dengan bagaimana kenaikan harga emas kemarin juga cukup signifikan. Tapi akan kita bahas lebih lanjut terkait dengan proyeksi IHSG dan sektor-sektor yang menarik untuk kita bahas. Tapi akan kita bahas usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Market Pass.